Kawasan ekosistem Loser adalah sebuah kawasan di bagian utara Pulau Sumatera yang memiliki areal hutan hujan tropis terbesar di seluruh Pulau Sumatera. Hutan alamnya merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk spesies langka yang terancam punah. Keanekaragaman hayati di kawasan ekosistem Loser merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Seringkali orang salah mengartikan bahwa kekayaan alam di hutan hujan tropis yang hanyalah bermanfaat ekonomi kayu, sehingga pemanfaatan hutan yang ada sekarang lebih terarah kepada eksploitasi kayu yang pada akhirnya berakibat kepada perusakan sebagian besar hutan hujan tropis di Indonesia. Ada berbagai cara pemanfaatan hujan tropis secara lestari. Salah satunya adalah dengan kegiatan penelitian. Dengan meneliti, kita dapat memanfaatkan berbagai aspek yang ada di dalam dan sekitar hutan tanpa harus merusaknya. Hasil penelitian yang kita dapatkan nantinya dapat dimanfaatkan baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan maupun untuk kemajuan usaha pelestarian kawasan yang diteliti. Kawasan ekosistem Loser yang terdiri dari tipe ekosistem seperti hutan hujan tropis dataran tinggi, hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa dan pantai, hutan submontana, hutan pegunungan, dan padang rumput subalpina merupakan tempat hidup yang nyaman bagi berjuta jenis spesies flora dan fauna seperti mamalia besar dan kecil, burung, amfibi, reptil, dan ikan. Ada 4 jenis mamalia besar yang secara bersama-sama hanya dapat ditemukan di kawasan ekosistem Loser, yaitu orang-utan Sumatera, badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera. Mamalia besar lain yang juga menarik adalah beruang madu, macan dahan, rusa sambar, kambing gunung, dan sebagainya. Mamalia kecil seperti kelelawar, tupai, musang, linsang, dan berbagai jenis lain merupakan agen penyerbukan dan penyebaran tanaman yang sangat penting di dalam ekosistem hutan. Reptilia seperti ular, buaya, bersama dengan hewan karnivora yang lain merupakan predator yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan ditemukannya 4 jenis katak baru di Stasiun Riset Soraya, Aceh Singkil, menandakan bahwa hutan merupakan misteri alam yang bila terus digali melalui penelitian, tidak akan pernah habis untuk terus diwariskan kepada generasi mendatang. Berbagai jenis amfibi, termasuk katak, merupakan indikator perubahan lingkungan yang sangat penting. Keadaan populasinya merupakan petunjuk penting setiap perubahan yang terjadi pada kondisi hutan. Berbagai flora langka seperti bunga bangkai, Amorphophallus titanum, bunga Rafflesia, Rafflesia achehensis, dan flora endemik Palemsang, Johannes Teichmannia altifrons, merupakan spesies tumbuhan yang langka dan sulit ditemukan di kawasan lain.
Berbagai hasil hutan non-kayu seperti bambu, rotan, nipah, damar, aren, dan berbagai jenis pohon buah-buahan merupakan objek kajian pertanian dan ekonomi yang menarik, karena dapat menjadi modal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Berbagai monumen alam seperti pegunungan, gua, sungai dan sumber air panas, dan beraneka ragam kebudayaan masyarakat lokal merupakan aset yang tidak kalah pentingnya untuk diteliti. Nilai-nilai kearifan tradisional yang sebagian besar merupakan wujud harmonisasi interaksi manusia dengan alamnya, bila digali kembali dapat merupakan masukan yang penting dalam mengembalikan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga lingkungannya. Karena demikian potensialnya kawasan ekosistem Leuser sebagai objek penelitian, maka unit manajemen Leuser juga mengembangkan aspek penelitian sebagai wahana untuk memperoleh data-data pendukung usaha pelestarian kawasan ini, sekaligus untuk memantau perkembangan kondisi hutan dan isinya dari waktu ke waktu. Pada mulanya dibangun 3 stasiun penelitian dan 3 pos pemantauan. Ketiga stasiun penelitian tersebut di Ketambe, Aceh Tenggara, Soraya di Aceh Singkil, dan Suak Balimbing di Aceh Selatan. 3 pos pemantauan terdapat di Agusan dan Lawe Bengkung, Gayo Lues, dan Gunung Air Dairi. Karena kondisi keamanan yang kurang kondusif, beberapa stasiun penelitian seperti Suak Balimbing dan Soraya terpaksa ditutup untuk sementara. Kegiatan kedua stasiun tersebut saat ini dipindahkan ke daerah Sikundur Langkat, Sumatera Utara. Tetapi di lokasi terakhir ini masih berstatus pos penelitian karena fasilitas dan kapasitasnya belum memadai untuk menjadi stasiun penelitian. Pos pemantauan yang masih aktif adalah yang berada di Agusan, Gayo Lues. Kegiatan penelitian umumnya dilakukan oleh mahasiswa program doktor dan program sarjana serta para peneliti atau ilmuwan yang berasal dari universitas maupun lembaga pusat penelitian dalam dan luar negeri. Sebanyak 167 peneliti telah melakukan kegiatan penelitian di kawasan ekosistem Leuser dengan persentase penelitian yang tertinggi adalah fauna, khususnya primata 49%. Penelitian yang dilakukan di Stasiun Penelitian Kawasan Ekosistem Leuser diprioritaskan kepada inventarisasi dan ekologi flora dan fauna, terutama flora fauna Leuser yang masuk dalam IUCN. Selain flora dan fauna, faktor-faktor yang nantinya akan menentukan strategi manajemen konservasi dari kawasan ini juga dianjurkan untuk diteliti, hal-hal seperti dampak penebangan haram, masalah erosi, manajemen kehidupan liar, dan penggunaan lahan di dalam dan sekitar kawasan. Hasil penelitian mengenai berbagai aspek ekologi, sosial ekonomi, dan lain-lain telah banyak memberikan masukan penting bagi penyusunan strategi manajemen konservasi dan penanganan konflik yang ada. Misalnya, pembangunan koridor satwa liar di daerah yang kaya keanekaragaman hayati dan lintasan mamalia besar. Pola keterlibatan masyarakat dalam usaha pelestarian kawasan ekosistem Leuser dengan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat, pembuatan tata batas dan tata ruang kawasan, dan sebagainya. Kawasan ekosistem Leuser masih menyimpan begitu banyak hal yang dapat diteliti bagi kemajuan ilmu pengetahuan termasuk bidang farmasi. Sumber obat bagi beberapa penyakit yang belum ada obatnya saat ini mungkin saja tersedia di pedalaman hutan kawasan ekosistem Leuser.
berbagai misteri alam masih menunggu untuk diteliti dan ditemukan agar dapat memberi manfaat bagi manusia. Kekayaan alam yang begitu berlimpah akan semakin bermanfaat bila diteliti dan dikembangkan. Banyak penelitian selama program pengembangan laser telah banyak membuka rahasia alam. Flora maupun fauna yang dahulunya belum teridentifikasi dengan jelas, baik keberadaan maupun fungsinya, kini mulai terungkap sedikit demi sedikit, namun terlalu panjang untuk diungkapkan secara jelas satu demi satu. Secara umum, terlihat sampai saat ini telah lebih dari 500 spesies tumbuhan teridentifikasi, baik yang langka maupun endemik, yang tersebar di kawasan ekosistem Loser. Selain itu juga dilengkapi sekitar 200 spesimen dalam bentuk herbarium. Keanekaragaman jenis fauna saat ini telah teridentifikasi. Mamalia sebanyak 278 spesies, burung 492 spesies, ikan 95 spesies, herpetofauna, amfibia dan reptilia 165 spesies, insek 243 spesies. Semua misteri tersebut hanya akan tinggal menjadi misteri dan sejarah yang tidak pernah tergali bila hutan kawasan ekosistem Loser hancur oleh penebangan, perambahan, kebakaran, dan eksploitasi.